Berikan yang terbaik. Tuhan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Thank you juga buat tim New Life. Terima kasih buat semua para pelayan yang sudah melayani sepanjang pagi ini. Dan sampai sore nanti mereka akan tetap melayani. Bersyukur. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Damai sejahtera Tuhan ada atas kita semua. Bulan November dan Desember kita masuk ke tema yang baru ya. Bicara tentang Thanksgiving and Gratitude. Bicara tentang ucapan syukur dalam pujian dan penyembahan. Karena memang 2 bulan ini adalah bulan worship, bulan ibadah, bulan pujian dan penyembahan. Agar kita semua Bethlehemers tuh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Karena memang kita ditentukan jadi penyembah Tuhan. Nah kita akan belajar hari ini tentang pujian dan penyembahan, tentang ucapan syukur. Saya kasih tema untuk hari ini. Share firman Tuhan itu bicara tentang excellent worship, excellent sacrifice. Ibadah atau penyembahan yang excellent, itu bicara juga persembahan atau pengorbanan yang excellent. Kalau kita ngerti tentang excellent, excellent itu bicara terbaik. Bicara sesuatu yang benar, bicara sesuatu yang sejati, bicara sesuatu yang berkenan. Enggak tanggung-tanggung, orang mengerjakan sesuatu yang excellent itu enggak setengah-setengah. Finish sampai habis, sampai selesai dengan yang terbaik. Itu excellent. Nah, ayat yang mendasari tentang firman Tuhan ini pengajaran. Saya pikir Bapak Ibu tetap semangat untuk perhatikan satu demi satu. Saya juga diberkati selama mempersiapkan firman Tuhan ini. Ayat yang mendasari itu yang pertama itu diambil dari Ibrani 12. Ayat 28b, firman Tuhan bikin gini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dari ayat ini berarti ada cara yang berkenan, berarti ada cara yang enggak berkenan. Tuhan bilang mari. Kita mengucap syukur, kita beribadah, kita menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jadi bicara enggak asal-asalan, enggak gampang-gampang gitu istilahnya. Dibilang ucapan syukur, ibadah, penyembahan. Tapi apakah itu berkenan kepada Allah? Ini dasar yang pertama ayatnya. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang Bapa mencari penyembah-penyembah seperti ini. Yaitu penyembah-penyembah yang seperti apa? Penyembah-penyembah yang benar. Berarti kalau ada penyembah yang benar, ada penyembah yang tidak benar. Karena sekali lagi, Tuhan itu bukan sekedar mencari penyembahan. Sekali lagi, Tuhan tidak sekedar mencari penyembahan aktivitasnya. Tapi Tuhan mencari penyembah. Itu bicara pribadi kita orangnya. Tuhan mencari penyembah. Dan penyembah seperti apa? Yaitu penyembah yang benar. Saya bersyukur gereja ini penyembahan tuh bukan cuma sekedar nyanyi. Minggu lalu ada seorang pelukis, hamba Tuhan. Dia itu penyembah yang menyembahnya lewat lukisan. Penyanyi di sini memang penyembah yang menyembahnya lewat nyanyian. Orang kameramen apakah mereka bukan penyembah? Mereka penyembah yang melayani lewat kameramen sehingga kita bisa ngelihat, kemudian orang visual, orang sound system. Penari itu bukan penari, tapi mereka adalah penyembah yang menari kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari pribadi penyembah-penyembah itu dan penyembah-penyembah yang benar. Itu dasar yang kedua firman Tuhan. Yang ketiga dasarnya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah
itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada ibadah yang enggak sejati. Ada ibadah yang mati, enggak hidup. Ada ibadah yang enggak kudus. Ada ibadah yang enggak berkenan kepada Allah. Tadi kan bilang dengan cara yang berkenan. Jadi dari 3 ayat ini yang mendasari bicara tentang excellent worship, excellent sacrifice. Kalau kita dengar ibadah atau menyembahan, apa sih yang dalam pikiran kita? Pasti udah tahu, hari Minggu, kebaktian, itu ibadah. Dan kita tahu, ibadah pembukaan, doa, pembukaan, praise and worship. 2 lagu cepat, 1 lagu lambat. Kalau udah lagu lambat, siap-siap masuk ke firman Tuhan. Setelah firman Tuhan, pengumuman. Atau biasanya persembahan. Tapi gereja kita kan persembahan itu kan sukarela. Jadi semuanya ada di luar. Enggak ditagih gitu istilahnya. Itu adalah bukti kita cinta aja persembahan itu. Jadi dikasih aja kotak silakan. Karena memang kita datang untuk menyembah Tuhan. Salah satu buktinya adalah kita memberi. Dan itu ada di luar. Habis persembahan, penutup, doa berkat dan akhirnya pulang. Betul ya? Kadang-kadang kalau bicara dengan tahu ibadah tuh kayak gimana? Ya kayak begitu. Enggak salah sih, itu namanya liturgi. Liturgi ibadah, enggak salah. Dan bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah atau penyembahan tuh diartikan gini, perbuatan, ada ya, perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Tuhan yang didasari oleh aturan agama atau liturgi upacara. Ya ini memang artinya secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu nggak salah gitu ya. Tapi kita kan nggak mau cuman berhenti di situ. Kita mau ngerti tentang apa arti yang sesungguhnya. Kalau bicara tentang ucapan syukur, bicara tentang ibadah, bicara tentang penyembahan, pujian itu kayak gimana sih yang Tuhan mau. Karena sekali lagi tadi, ada yang dengan cara yang gak berkenan, ada bukan penyembah-penyembah yang benar, dan juga ada bukan ibadah yang sejati. Bahkan Yesaya 29 ayat 13 mengatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh dariku. Dan ibadah kepadaku hanyalah perintah-perintah manusia yang dihafalkan. Dan Yesus mencelaknya, mengatakan dan menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang beragama, melakukan liturgi agama. Di Matius 15, ayat 7-9, Yesus bilang gini, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya yang tadi ditulis tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus sendiri menegur bahwa percuma kalau beribadah tapi hatinya jauh. Ibadah yang dilakukan hanya karena sebuah kebiasaan dan kehilangan makna sesungguhnya, maka itu disebut kegiatan acara atau agamawi. Ada di slide-nya. Jadi ibadah yang hanya dilakukan karena sebuah kebiasaan akan kehilangan maknanya sesungguhnya, maka itu disebut kegiatan atau acara agamawi. Semua agama melakukan ini. Semua agama melakukan ini. Istilahnya, dan Yesus bilang semua percuma kalau cuman bicara tentang kebiasaan aja. Orang Kristen mesti datang dong ke gereja hari Minggu. Tapi apakah salah? Enggak, hari Minggu itu betul. Tapi dengan cara yang benar, dengan pengertian yang benar, kita akan melakukan bagaimana ucapan syukur kita. Bagaimana penyembahan kita. Bagaimana ibadah-ibadah kita. Dengan pengertian yang benar. Bukan hanya sekedar saya lahir dari orang Kristen. Papa, engkong saya orang Kristen, jadi saya udah mantep Kristen.
dan saya akan setiap minggu datang ke gereja. It's okay, it's good. Tapi apakah dengan cara yang benar? Karena Yesus bilang semuanya itu percuma kalau hanya dilakukan itu. Apa yang firman Tuhan katakan tentang ibadah, penyembahan atau ucapan syukur. Kita belajar ya dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 23. Ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Stop dulu aja sampai di sini. Ayat kembalikan aja sampai 21 dulu. Bicara gini, ini pertemuan dengan orang Samaria kan Tuhan bilang, orang Samaria bilang, bukankah kalau menyembah tuh di gunung ini atau gunung ini? Tapi kalau kamu orang Yahudi bilangnya di Yerusalem. Yesus bilang, nanti bukan. Bukan bicara penyembahan tuh bukan bicara di bukit itu, di gunung itu, di mana itu. Gitu istilahnya. Karena sekali lagi, penyembahan itu bukan lokasi. Penyembahan itu bukan lokasi. Kalau Tuhan hadir, dia kudus. Betul gak? Bukan bicara lokasi. Mimbar ini kudus gak? Kudus. Ini kadang-kadang kita suka salah kaprah nih orang Kristen. Mimbar ini kudus, jadi gak boleh sembarangan. Saya setuju dengan itu. Kenapa kudus? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah ini. Apakah di tempat bangku Bapak Ibu tidak kudus? Kudus karena Tuhan hadir di situ. Apakah di rumah tidak kudus? Kudus di situ. Jadi tentang holy ground, tempat kudus itu di mana Tuhan hadir. Bahkan Musa kita ingat ya. Musa, tanggalkan kasutmu. Karena di mana di situ kamu berdiri itu kudus karena ada Tuhan di situ. Jadi bicara penyembahan itu bukan bicara hanya di gereja, which is gereja bagus. Karena firman Tuhan juga dalam Ibrani bilang jangan pernah kita mencoba untuk tidak datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kebiasaan, enggak. Jadi istilahnya kalau bisa pasti harus datang karena di mana aja tempatnya kudus. Jadi yang di online kalau misalnya memang enggak bisa, enggak apa-apa di online Tuhan hadir. Tapi kalau bisa pasti kita akan kerjakan itu untuk sama-sama bersama tubuh Kristus. Untuk mempersembahkan yang terbaik. Karena ini selalu dinanti-nantikan hari Minggu. Amin. Hari Minggu adalah hari yang selalu dinanti-nantikan untuk datang bersama-sama. Nah sekali lagi bicara bukan tempat. Penyembahan bicara Tuhan dimuliakan. Di gereja ini Tuhan dimuliakan enggak? Betul. Kata ibadah, kata dasarnya itu dari abad sebetulnya. Kemudian abodah dan avodah. Itu bicara ibadah itu sama dengan pekerjaan. Jadi ibadah itu bicara pekerjaan. Kemarin saya ikut seminar. Tahu nggak? Dari rata-rata orang Kristen, 98% itu nggak semuanya ada di gereja, kerja di gereja. Tapi 98% itu keluar ke marketplace. Hanya 2% yang ada di sini. Kalau kita di sini 4.000 kira-kira dengan sekolah minggu tiap kali ibadah 4.000. 2%-nya itu 80. Staf di gereja kita belum sampai 80. 50-an mungkin, 40-50. Jadi istilahnya baru 1%. Tapi 99% itu ada di luar. Dan kenapa Tuhan bilang bahwa ibadah itu bicara pekerjaan, abad. Penyembahan itu bicara tentang pekerjaan. Tuhan itu kan bukan cuma Tuhan di gereja. Betul? Tuhan itu juga adalah Tuhan di pekerjaan. Tuhan itu juga adalah Tuhan di sekolah. Tuhan itu juga adalah Tuhan di kampus. Tuhan itu juga Tuhan di pasar yang berdagang. Betul gak? Berarti dimanapun kita tuh bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Dan itu tempat kudusnya. Makanya Yesus bilang, kamu bukan menyembah lagi di gunung ini, ataupun di Yerusalem. Bukan cuma di gereja. Tapi dimanapun 99% jemaat kita keluar semua. Apakah hari Minggu kita menyembah Tuhan, Senin sampai Sabtu kita menyembah siapa?
Bukankah pekerjaan kita adalah penyembahan kepada Tuhan karena Tuhan hadir? Tuhan adalah Tuhan atas pekerjaan kita. Tuhan adalah Tuhan atas sekolah kita. Tuhan adalah Tuhan atas kuliah kita. Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Itu bicara bahwa penyembahan bukan bicara lokasi. Tempat kudus itu di mana Tuhan hadir. Di rumah sehari-hari ibu rumah tangga, Tuhan itu hadir. Jadi kamu bisa menyembah apa yang kalian lakukan dalam pekerjaan hari-hari. Itu bicara tentang ibadahmu. Itu bicara tentang penyembahanmu kepada Tuhan. Lanjut ke ayat 22, 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang kedua, penyembahan itu bicara tentang pengenalan akan Allah. Jangan cuma bicara Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan. Yang dibilang hatinya jauh gitu istilahnya. Karena kata kunci penyembahan adalah pengenalan akan Tuhan. Atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kata tadi di Yohanes tadi, kata menyembah atau penyembahan akar katanya, kata aslinya itu pakai kata yang namanya menyembah atau penyembahan, pakai kata aslinya itu bicara tentang proskuneo. Coba sebutkan, proskuneo. Itu dalam bahasa Yunani. Yang artinya mencium, to kiss, seperti seekor anjing yang menjilati tangan majikannya. Wow, pakai kata namanya proskuneo. Kalau mencium, deket apa jauh? Kecuali sekarang anak-anak kiss bye, jauh boleh kiss bye. Tapi ini kata itu, kiss itu bicara tentang kedekatan. Bicara tentang hubungan. Bicara tentang kasih. Bicara tentang penghormatan. Mencium bendera tuh bicara menghormati kan. Istilahnya satu bicara penyembahan pakai kata proskuneo. Ini bicara tentang kedekatan. Bicara tentang hubungan. Bicara tentang penghormatan. Bicara tentang kasih. Jadi penyembahan atau ibadah kita itu bicara tentang kasih. Hubungan yang dekat. Tanda kasih. Bukan cuma bicara hanya fisik ya. Kiss memang fisik. Tapi kan kalau saya cium istri saya bukan cuma fisiknya aja. Tapi dari hati saya mengasihi dia. Istilahnya segenap kehidupan, roh dan jiwa dan tubuh kita gitu. Datang sih ke gereja, kasih sih persembahan, melayani sih. Tapi sekali lagi hatinya jauh dari Tuhan. Mencium itu dekat, tapi hati-hati. Ya tadi dibilang datang sih ke gereja, udah untung saya datang ke gereja. Udah untung saya kasih persembahan. Tapi hatinya jauh. Enggak sungguh-sungguh. Bapak Ibu tahu, waktu Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas bilang apa? Orang yang aku cium, dialah itu dan tangkaplah dia. Lihat, Yudas Iskariot datang mencium dekat banget sama Yesus. Tapi hatinya, pikirannya, duit. Jauh dari Tuhan. Hati-hati. Jangan nggak ada si Bethlehemers. Datang ke gereja, motivasinya supaya diberkati oleh Tuhan. Waduh, aduh saya nih. Mencium sih deket sama Tuhan, datang sih ke gereja, tapi motivasinya cuma satu. Supaya gue diberkati. Kalau gue gak datang ke gereja, nanti gue gak diberkati. Salah. Berkat itu memang Tuhan mau memberkati kita. Tuhan pasti mau memberkati kita. Tapi kita datang untuk dekat mengenal Tuhan lebih dalam. Gak ada motivasi yang lain, gak seperti Yudas. Dia cium dekat, tapi hatinya di uang. Hati-hati dengan motivasi datang ke gereja, datang beribadah. Kalau cuma sekali lagi hanya untuk dapat berkat. Sama kan sebetulnya. Mencium, dekat. Ke gereja supaya diberkati, melayani supaya diberkati. Saya kan udah kasih persembahan supaya saya diberkati dong. No, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita.
memberkati anak-anaknya. Saya nggak pernah ragu untuk memberkati anak saya. Nggak pikir-pikir. Dia mau bilang apa, dia mau apa, saya pasti kasih. Nggak pernah saya pikir-pikir kayak gimana. Ya Bapak kita juga sama. Dia mau memberkati kita semua. Penyembahan itu didasari oleh kasih yang mendalam. Maka penyembahan itu adalah bentuk pernyataan kasih dan penghormatan kita kepada Allah. Sekali lagi, penyembahan adalah bentuk pernyataan kasih dan penghormatan kepada Allah. Dan arti yang kedua, proskuneo, bicara tentang seperti seekor anjing yang menjilati tangan majikannya. Minggu lalu Pastor Arif, teologi anjing dan kucing. Tahu nggak? Kesukaan seekor anjing adalah selalu ingin dekat dengan tuannya. Bayangin, dulu saya punya anjing. Sekarang tidak punya. Karena saya belum siap untuk ngebersihin segala macam. Dan istri saya, kalau kamu mau boleh, tapi kalau enggak jangan. Ya udah jangan deh. Dulu punya anjing dan aduh resep banget, seneng banget. Dan dia betul, dia setia banget. Kalau punya kendaraannya dari jauh, kendaraan kita udah deket. Dia udah di rumah udah, udah kemana udah siap-siap. Bener gak? Bener ya? Kayaknya yang itu anjing, iya betul. Sekali lagi, anjing itu bicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Sekali lagi ya, perumpamaan anjing itu bicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Proskuneo, menyembah Tuhan itu menunjukkan kesetiaan yang mendalam. Penghormatan kepada Allah. Mengagumi dan menghargai. Memuliakan ekspresi kecintaan. Mengakui di bawah perintah. Tunduk dan taat. Oleh karena itu, penyembahan adalah bentuk pernyataan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Proskuneo, yang tadi kiss, dan seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya, itu bicara pertama pernyataan kasih dan penghormatan. Kedua adalah pernyataan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Jadi ibadah atau penyembah itu bicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan taat sama Tuhan istilahnya. Jadi penyembahan atau ibadah yang sesungguhnya adalah sebuah pernyataan penghormatan, kesetiaan, dan ketaatan hidup kita sebagai bukti bakti kita kepadanya, kepada Tuhan yang didasari oleh kasih dan hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. This is excellent worship. This is excellent worship, mempersembahkan kehidupan kita. Sebelum masuk kedua bicara excellent sacrifice, saya akan bersaksi tentang excellent worship ini. Kejadiannya sudah cukup lama, kira-kira 10 tahun yang lalu. Tapi ini sangat mengubah paradigma saya, sangat mengubah kehidupan saya. Waktu itu kami kira-kira mungkin 2012. Saya bersama tim New Life, waktu itu diundang pelayanan ke Jakarta. Kami melayani di pujian penyembahan, karena saya ketua tim, saya nggak ikutan, saya ikut bareng-bareng mengatur semua, bawa semua peralatan, dan saya duduk di bangku jemaat, gitu ya. Kemudian tim muji Tuhan, biasa pimpin pujian, seru, semua orang oke, diberkati, memuji. Tapi ada satu lagu lambat terakhir sebelum firman Tuhan, liturgi, it's okay, no problem. Dia waktu menyembah lagu, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama dia, tiada yang mustahil bagi dia. Itu lagi dinyanyiin, itu saya juga lagi enjoy banget. Saya juga lagi menyembah Tuhan, saya angkat tangan, saya merem, saya mengenjoy. Tapi Roh Kudus tuh dalam hati tuh mengingatkan dalam hati. Sampai hari ini juga Roh Kudus tetap berbicara, meskipun enggak Daniel, enggak. Tapi dalam hati saya ngerasa bahwa ada gerakan dari Roh Kudus bilang, kamu coba sendengkan telingamu, perhatikan di sebelah kiri belakangmu. Saya coba dengar ya, saya coba dengar, karena memang ada suara di belakang yang, tahu enggak? Suara di belakang tuh bicaranya cuma gini,
Ini masih ada nadanya ya. Kalau itu nggak ada nadanya, pokoknya cuma Kemudian saya lihat ke belakang, ternyata ada seorang difabel. Dia bisu tuli ya, bisu kali ya, bisu, difabel. Tapi dia mengangkat tangan dia dengan berteriak, gitu. Istilahnya, kalau bicara bagus mah nggak ada bagus-bagusnya. Suaranya nggak ada bagus-bagusnya. Tapi saya lihat dengan dia mengangkat tangan, dengan dia berusaha sekuat tenaga dia menyanyikan. Roh Kudus bicara dan mengajar saya. Daniel, aku cari penyembah seperti itu. Aku bukan mencari penyanyi. Malaikat di surga gimana gak nyanyinya bagus kali, berapa oktav kali. Aku gak mencari penyanyi, tapi aku mencari penyembah yang seperti itu. Menyembah dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, sebagai cintanya kepada Tuhan. Di situ mengubah hidup saya. Bahwa sekali lagi, penyembahan itu bicara bentuk pernyataan kasih, hormat kita. Bicara tentang kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu mengubah. Dan kemanapun saya cerita tentang praise and worship ini, saya selalu bawa cerita ini. Karena saya merasa itu mengubah hidup saya. Karena memang Tuhan mencari penyembah, bukan penyanyi. Jadi jangan, agak terhibur ya. Yang nyanyinya fales, it's okay. Jadi jangan keganggu nih yang bisa nyanyi di belakang, nyanyinya kemana gitu, do-nya kemana, dia kemana. Jangan khawatir. Lakukan aja yang terbaik sama Tuhan, itu mah bukti penyembahan kita, bukti cinta kita sama Tuhan. Jadi gak usah takut, karena Tuhan gak cari yang pinter nyanyi. Karena sekali lagi ibadah bukan cuma nyanyi, tapi bicara tentang pekerjaan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan kepada Tuhan itulah penyembahan kita. Itu excellent worship. Nah, masuk ke excellent sacrifice. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau pakai bahasa Inggris bicaranya mempersembahkan itu sacrifice, living sacrifice. Jadi bicara tentang sebuah pengorbanan. Paulus sedang bilang dalam ayat ini bahwa ibadah atau penyembahan kepada Tuhan dibutuhkan yang namanya persembahan atau pengorbanan. Sebagai bukti kita mengasihi, menghormati dan bakti kita kepada Tuhan. Karena there is no worship without sacrifice. Gak ada ibadah atau penyembahan tanpa yang namanya pengorbanan. Ada slide-nya. There is no worship without sacrifice. Tidak ada ibadah atau penyembahan tanpa pengorbanan. Kita diajarin memang dalam Alkitab ya. Kalau bangsa Israel mereka menyembah Tuhan, masuk ke bait Allah. Dia bawa persembahan. Dia bawa korban. Ada yang merpati, ada yang domba, ada yang sapi. Ada banyak hal, itu bicara penyembahan. Mereka bicara tentang sebuah ibadah. Sekali lagi, gak ada penyembahan tanpa sebuah pengorbanan. Paulus tuliskan ini, ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan. Ibadahmu yang sejati adalah mengorbankan. Mengorbankan apa? Bukan lagi kita kesini nanti bawa burung merpati, bukan. Tapi bicara bahwa berupa sebuah pengorbanan. Kasih, kan kita tahu gak ada orang yang mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kasih itu bukti memberi. Tuhan sendiri sekali lagi Yohanes 3 ayat 16 bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Ini bukan mengaruniakan seperti kasih kado ya. Ini kalau pakai bahasa ini, dia mengorbankan anaknya supaya mati di kayu salib sebetulnya. Dia memberikan anaknya supaya di kayu salib mati buat kita semua. Ini bukti kasih Tuhan. Tuhan memberikan yang tadi dibilang
enggak setengah-setengah, memberikan yang terbaik. Ibadah yang sejati itu bicara enggak setengah-setengah, excellent, bicara enggak tanggung-tanggung, bicara yang benar. Sejati itu bicara memberikan yang terbaik. Sebuah pengorbanan yang terbaik. Enggak setengah-setengah, excellent dalam sacrifice-nya juga. Jadi jangan sembarang, ucapan syukur, ya mending saya udah kasih, enggak. Nah kita bicara banyak nih nanti, apa yang maksudnya dengan mempersembahkan yang hidup. Pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang pertama. Bicara tentang seluruh hidup kita. Bukan cuma sekedar tadi liturgi, tapi seluruh aspek hidup kita, pekerjaan, status kita. Bicara tentang sesuatu yang nyata. Persembahan yang hidup itu sesuatu yang nyata. Bukan omong doang. Bukan ya asal gue datang aja. Enggak, sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Menyatakan, mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita. Harus ada berani mengorbankan sesuatu. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang berharga, yang hidup. Itu bisa bicara waktu. Bisa bicara tentang tenaga kita. Bisa bicara tentang harta kita, sesuatu yang nyata. Sebagai bukti cinta kita, bakti kita kepada Tuhan. Itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Itu bicara tentang mempersembahkan hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup kepada Allah yang nyata. Bicara tentang kesungguhan seperti orang yang difabel. Mempersembahkan karena Tuhan melihat kesungguhan yang terbaik. Contohnya Maria. Saya cepat ya, yuk Maria ini, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Murni, mahal, berharga, bahkan rambutnya merendahkan hatinya. Itu adalah ibadah, sehingga baunya, minyaknya semerbak. Kadang-kadang kita suka, biar pujian kita menjadi dupa yang harum kepada Tuhan. Ini dupa yang harum. Apa? Sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, sesuatu yang mahal harganya, bicara sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu merendahkan diri kepada Allah, bahwa hanya Tuhan yang lain. Makanya betul, pujian itu seperti dupa yang harum. Kadang-kadang kita suka cerita ya, kadang-kadang gak ngerti. Biar pujian kita menjadi dupa yang harum. Ingat. Dan Yesus menghargai pengorbanan yang sungguh-sungguh ini. Makanya Yesus dalam Markus 14 ayat 9 dia bilang gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan bukan cuma di Israel. Di seluruh dunia, berarti sampai hari ini. Apa yang dilakukan oleh si Maria ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Betapa Allah menghargai sebuah mempersembahkan kehidupan yang hidup, yang nyata. Contoh kedua ya janda sih sebetulnya, yang janda miskin yang memberi persembahan. 2 peser, Tuhan Yesus bilang menghargai. Orang ini memberikan dari kelimpahannya orang-orang kaya. Tapi orang ini memberikan seluruhnya. Tuhan menghargai sebuah kesungguhan ibadah sejati itu bicara. Enggak tanggung-tanggung, enggak setengah-setengah, tapi memberikan sesuatu yang terbaik, yang berharga itu. Itu persembahan yang hidup. Yang kedua, persembahan yang kudus. Hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah persembahan yang Tuhan inginkan. Kekudusan itu harga mati Bapak Ibu. Bukan cuma NKRI harga mati. Tapi kekudusan itu harga mati buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada kompromi. Perlu pengorbanan memang, perlu bayar harga, perlu kesungguhan untuk hidup kudus. Untuk memuliakan dan menyenangkan Allah, betul? Perlu ada struggle, perlu ada pengorbanan, perlu ada harga yang dibayar. Dan Tuhan bilang, Dia mau kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jauh
Kata Tuhan kalau pakai bahasanya tadi jauh. Kalau tanpa kekudusan ibadahmu tuh jauh. Datang sih, datang. Tapi jauh. Karena nggak ada, tanpa kekudusan nggak akan bisa melihat Tuhan. Persembahkan hidup kita. Tadi kita ngerti ibadah itu semua kehidupan kita, aspek hidup kita. Persembahkan pernikahan kita yang kudus sebagai persembahan, penyembahan dan ibadah kita. Anak-anak muda, persembahkan pacaranmu adalah pacaran yang kudus sebagai ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan main-main. Persembahkan pekerjaanmu yang benar sesuai dengan firman Tuhan sebagai ibadahmu yang setia kepada Allah yang sejati. Persembahkan daganganmu, dagang dengan, belakangan ini saya baca Amsal bicara tentang neraca, jangan neraca serong, jujur. Karena itu adalah sebuah persembahan, sebuah penyembahan ibadahmu yang sejati. Yang kudus. Allah menegur bangsa Israel. Cepat saya akan bacakan. Allah menegur bangsa Israel karena dia mempersembahkan yang tidak kudus. Cacat. Jangan mempersembahkan yang cacat atau asal-asalan dalam rumah Tuhan. Ataupun dalam kehidupan. Karena ibadah bicara kehidupan ya. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14 saya akan bacakan ini. Bapak Ibu ikuti ini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jikalau aku ini Bapa, kita akan menyembah kepada Bapa. Di mana hormatmu kepadaku? Jikalau aku ini Tuan. Di mana rasa takutmu kepadaku? Tadi dengan hormat dan takut. Berkenan. Firman Tuhan semesta alam kepadamu, hai para imam yang menghina namaku. Penyembah-penyembah nih, imam kan menyembah gitu ya. Menghina namaku, akan tetapi masih aja ngeles. Kamu bertanya, Tuhan emang bagaimana kami menghina namamu? Sepertinya ibadah di sini keren banget, tapi masih tetap aja kamu udah menghina. Bagaimana aku menghina namamu? Ayat kemudian, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Lanjut. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu bahwa ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Lanjut terus aja. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakah ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Tadi bilang ibadahmu percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Ayat 11. Sebab dari terbit sampai pada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya. Karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Ayat 13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu, tadi yang dibilang munafik. Yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya yang dinasarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita yang kudus. Ini bukan bicara, kalau gitu gak boleh bawa binatang yang cacat. Bukan bicara tentang fisiknya, karena dulu ada aturannya. Segala sesuatu binatang yang terbaik, gak boleh yang buta. Itu sebetulnya dia sedang melanggar firman Tuhan. Ketidakkuduskan kan keluar dari firman Tuhan. Melanggar dengan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang seperti itu, kamu penipu. Apakah aku berkenan? Saya cuma bisa kasih statement satu. Tuhan tidak harus, sekali lagi, Tuhan tidak harus menerima semua persembahan kita.
Sekali lagi, Tuhan tidak ada kewajiban untuk menerima semua persembahan kita. Nggak ada. Kalau itu tidak dipersembahkan dalam yang namanya kekudusan. Yang dalam namanya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan nggak punya kewajiban untuk menerima semua persembahan kita. Ya yang penting kan tadi tuh, yang penting kan kita udah datang ke gereja. Yang penting kan saya udah kasih persembahan. Udah mending saya datang ke gereja. Udah mending saya kasih persembahan. Sekali lagi Tuhan gak punya kewajiban untuk menerima semua itu. Tapi Tuhan akan menghargai dan menerima persembahan hidupmu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu yang kudus kepada Tuhan sebagai ibadahmu yang sejati. Yang terakhir, persembahan yang berkenan. Ibadah atau penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah penyembahan yang tulus dengan motivasi yang benar. Ingat, Tuhan nggak bisa dibohongi tahu. Tuhan nggak bisa dibohongi. Karena Tuhan melihat hati semuanya. Persembahan yang berkenan adalah persembahan yang tulus dari hati dengan motivasi yang benar. Bukan cium demi uang, bukan segala sesuatu ada maksudnya. Tapi bicara tentang hati yang mengasihi, cinta persembahan sebagai bukti cinta kita. Pelayanan karena kasih. Kalau para pelayan di depan sini, tujuannya supaya dilihat orang. Percuma, gak berkenan. Karena ada motivasi yang lain, gak tulus. Kita nyanyi keren di depan, saya angkat tangan supaya jemaat pada ngelihat. Enggak, itu sebetulnya harusnya keluar dari ekspresi cinta kita aja. Bukan supaya dilihat orang. Wah masa pemimpin gak boleh gak angkat tangan kalau menyembah Tuhan. Wah saya kalau pemimpin saya harus menyembah. Jangan. Memang ini urusan kita sama Tuhan. Angkat tangan aja karena bukti cinta kita sama Tuhan. Orang mau lihat, orang gak mau lihat terserah. Gak jadi masalah. Motivasinya harus benar. Berkenan kepada Tuhan. Kita itu kayak ninja. Ninja yang paling hebat. Saya pernah dengar khotbahnya Pastor Siti Mohede. Ninja yang paling hebat adalah dia yang menyelesaikan tugasnya. Tapi gak ketahuan. Kalau ninja yang ketahuan. Berhasil sih bunuh, tapi si itu yang bunuh ketahuan si A gitu. Istilahnya tugasnya selesai tapi itu bukan ninja yang hebat. Ninja yang hebat tuh menyelesaikan semua dengan terbaik. Terus gak ada yang tahu siapa. Gak tahu. Waktu kita menyembah Tuhan betul-betul yang terbaik. Ya untuk Tuhan aja udah, gak ada yang lain. Gak perlu dilihat orang, gak perlu ada motivasi yang lain. Semua untuk Tuhan aja. Itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saya undang para pemusik. Jadi bicara tentang excellent sacrifice. Kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai ibadah kita yang sejati. Excellent worship. Excellent sacrifice. Because there is no worship without sacrifice. Mari persembahkan hidup kita menjadi sebuah persembahan yang terbaik juga. Sebelumnya, kata yang sebelumnya boleh? Kata terakhir. Mengetahui, yang terakhir. PPT yang terakhir. Mengetahui tentang penyembahan itu tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi menyembah Tuhan akan mengubah hidup kita. Sekali lagi, hari ini tahu ya tentang penyembahan. Tapi kalau nggak dilakukan nggak akan berdampak apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau kita mulai melakukan, kita mulai menyembah dengan cara yang berkenan. Kita mengerti segala kita adalah penyembah yang benar. Kita mengerti bahwa kita mau mempersembahkan hidup kita. Waktu kita melakukan itu, firman Tuhan, kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita mulai melakukan itu, maka hidup kita akan diubahkan.
hari demi hari kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Jadi bukan cuman sekedar saya berdoa hari ini buat Bethlehemer, buat saya sendiri bahwa Bethlehemer akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang sejati. Yang mempersembahkan seluruh hidupnya. 99% yang akan kembali ke marketplace. Di mana Tuhan juga ada. Tuhan itu adalah Tuhan atas pekerjaan yang disembah dalam pekerjaan. Sehingga waktu hadirnya Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan akan membawa berkatnya buat kita. Dia akan menyertai kita. Dan itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Dan mari Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat melakukan. Kita adalah penyembah yang benar dan Dia akan menolong kita untuk kita melakukannya. Nyanyinya lagunya yang tadi aja. Bersyukur Tuhan di atas segalanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari nyatakan ini dengan sebuah pengertian yang benar dari Tuhan. Dan mulai kita lakukan. Tuhan, aku mau dekat denganmu. Dengan segenap hatiku aku mencintai Tuhan. Dengan segenap kekuatanku aku mencintai Tuhan. Aku mau bersyukur. Aku mau menyembah Tuhan sebagai persembahan yang hidup tubuhku ini Tuhan. Yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih. Anugerah kekal indah mulia. Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Yesus adalah bukti pemberian-Mu. Ya Tuhan. Tertuju pada Amin.